Halo sahabat-sahabatku, tanpa terasa kita sudah masuk di hari ke-13 di bulan Desember. Hari ini genap pada tanggal 13 Desember. Dan kita akan merayakan Natal Tuhan Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember ini. Nah, kita diingatkan akan satu pribadi yang mana dia adalah pribadi yang sangat penting dalam kelangsungan daripada Natal ini. Pribadi ini bernama Yusuf. Nah, kita tahu pergumulan yang diperhadapkan kepada Yusuf itu sangat berat. Dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai yang ke-25, ini mengisahkan tentang bagaimana Yusuf yang tadinya dia sedang merencanakan untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Karena dia mendengarkan kabar bahwa Maria sedang mengandung. Padahal Yusuf belum pernah bersetubuh dengan Maria, dan memang pada waktu itu pertunangan belum termasuk dengan mereka tinggal bersama atau tinggal serumah dan dapat berhubungan secara biologis. Tapi dia mendengarkan Maria lagi hamil, sehingga Yusuf akan melakukan tindakan ini. Tetapi sementara dia merencanakan untuk menceraikan Maria, malaikat Gabriel datang kepada Yusuf dan memberitahukan kepada Yusuf akan rencana Allah agar dia jangan menceraikan yang namanya Maria, karena telah dinubuatkan di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 bahwa apa yang dialami oleh Maria ini sudah direncanakan dan telah dinubuatkan, karena anak yang dikandung oleh Maria ini dari Roh Kudus, dan dia adalah Immanuel atau Allah yang menyertai kita. Yusuf ketika mendengarkan firman Allah dari Gabriel ini, dia diingatkan dan dia dikuatkan untuk mengambil keputusan untuk melakukan firman Allah. Sehingga ketika dia bangun, dia langsung melakukan seperti yang difirmankan oleh malaikat Gabriel. Dan ketika itu terjadi, maka itu mengubahkan seluruh kehidupan daripada Yusuf, mengubahkan bahkan seluruh kehidupan umat manusia. Yusuf diubahkan dan dia menjadi pribadi yang tidak takut lagi mengambil Maria sebagai istrinya. Kemudian dia menjadi pribadi yang bukan hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, ya kan? Kalau dia memikirkan kepentingan dirinya sendiri kan, wah ngapain saya mau menikahi dia? Saya kan tidak menghamili Maria. Tapi dia kesampingkan itu, dia mengutamakan kepentingan Allah. Artinya Yusuf rela berkorban. Dan yang saya lihat perubahan yang dialami oleh Yusuf, dia menjadi pribadi yang semakin peka mendengarkan suara Tuhan melalui malaikat-malaikat. Dia peka juga melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Ada 4 kali malaikat datang kepada dia, baik dalam peristiwa ketika Gabriel memberitahukan untuk dia jangan menceraikan Maria, demikian juga ketika Gabriel mengingatkan dia bahwa Herodes akan membunuh dia dan dia harus menyingkir ke Mesir. Kemudian ketika Herodes meninggal, malaikat juga memberitahukan kepada Yusuf untuk kembali ke Israel. Dan ketika dia berniat untuk tinggal di Bethlehem, malaikat Tuhan juga mengingatkan dia agar dia jangan tinggal di Bethlehem. Tetapi akhirnya dia memilih untuk pergi ke Nazaret. Untuk itu Yesus dinamakan Yesus orang Nazaret. Bukan hanya mengubahkan Yusuf, tetapi mengubahkan sejarah umat manusia melalui apa yang dilakukan oleh Yusuf. Akhirnya kita memiliki satu pribadi yang menjadi juru selamat umat manusia, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana dengan saudara? Saya yakin dan percaya Tuhan akan pakai saudara, bukan hanya untuk mengubahkan kehidupan saya dan saudara, tetapi untuk mengubahkan kehidupan banyak orang. Kiranya dalam menyambut Natal di tahun 2022 ini, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti Yusuf, tidak takut untuk mengambil resiko melakukan firman Allah. Kemudian mari kita menjadi pribadi yang rela berkorban dan menjadi pribadi yang peka terhadap suara Tuhan, dan yang tanpa bertanya taat melakukan firman Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf, sehingga kehidupan kita akan diberkati dan kita akan terus menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan
melalui kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati.